Hal sulit untuk saya mencari jejak digital Samsudin. Dari bercakap apa aja semuanya insya Allah bukan hal sulit buat saya ya, asalkan saya ada kemauan aja, ngono lho ya. Karena apa? Pekerjaan saya setiap hari yaitu mengenai tentang jejak digital ya, tentang ngono-ngono kuwi rek. Karena apa? Contoh, saya akan tunjukkan ya sama kamu mengenai pekerjaan saya seperti apa. Ada banyak laptop saya pegang sendiri ya. Semua saya handle sendiri, dan seperti apa perjalanannya siapapun ya kalau mau nyari ini mau nyari itu ya itu bukan hal sulit buat saya, itu hal mudah insya Allah. Kalau saya ada kemauan aja, hati saya tergerak pengen ini pengen itu aja. Karena saya adalah tipe orang yang nggak mau disuruh, saya tipe orang yang nggak mau tunduk sama perintah siapapun kecuali sama diri saya sendiri dan sama pedoman-pedoman apa yang ada di dalam keyakinan saya. Udah itu. Jadi kalau masalah hal-hal muniku, ini bukan berarti saya ini seorang hacker, bukan ya. Jangan berpikir negatif, saya seorang hacker atau apa ya, tidak. Insya Allah saya akan menggunakan apa yang saya pahami untuk kebutuhan yang baik-baik saja ya. Dan kalau bisa kita jadi manusia itu yang low profile saja, jangan sampai jangan sampai menunjukkan bahwa ini loh aku, jangan terlalu seperti itulah ya. Intinya juga kalau bisa ketika kita punya sesuatu dalam diri kita tonjolan corong manung kita tonjolan tonjolannya opo, materi ini opo itu ya, tonjolan itu jangan terlalu dikeluarkan lah ya, disembunyikan aja. Yang penting sekali tonjolan itu keluar untuk sesuatu yang baik-baik saja, jangan menggunakan kemampuan kita untuk tujuan yang buruk, yaitu kalau bisa gunakan kemampuan kita untuk tujuan yang baik. Wis nurek. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau memang membutuhkan segala sesuatu yang dimana itu memang atas dorongan saya sendiri dan saya mau mencari, itu bukan, insya Allah bukan hal sulit buat saya ya. Tinggal selesai ya. Gunakan semuanya fitur fitur robot nggak robot. Ya wes, gitu aja wes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Ada sebuah pernyataan lucu, pernyataan unik yang dimana akan saya luruskan, akan saya garis bawahi juga ya, mengenai Samsudin. Nah ini seperti ini pernyataannya di tanggal 9 Oktober 2015. Beliau menyatakan begini, Assalamualaikum ukhuwah Islamnya, mau tanya kepada guru semuanya, kenapa setiap saya zikir badan saya bisa bergerak sendiri dan selalu ada kodam yang masuk. Terus tanggal 16 Oktobernya beliau menyatakan lagi, Assalamualaikum, tolong diterawang siapa kodam yang selalu masuk ke dalam tubuh saya. Nah, dia bisa merasakan, katanya selalu ada kodam yang masuk, tapi tidak tahu siapa kodamnya yang masuk, ya kan? Lengkapnya nanti saya jelentrehno di channel saya, YouTube saya ya. Silakan cus ke sana. Simpelnya saya angkat di sini. Simpelnya begini. Ada orang bertamu. Kita tahu orang itu mau bertamu kepada kita. Nah, tapi siapa tamunya, wujudnya seperti apa kita nggak tahu. Itu sesuatu yang konyol. Ya nggak? Ada orang bertamu mengetuk pintu. Kita bicara masalah hati, masalah rasa. Berbicara supranatural kan. Ini kan katanya rasa ini ya. Rasa. Katanya kan begitu. Ya udah, kalau bicara rasa berarti bicara hati, bicara cinta, bicara makom wis ya. Udah tahu ada yang mengetuk tok 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 tok. Assalamualaikum. Kodam mau masuk, jebret. Harusnya kan ditanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Mau apa? Perlu apa? Dari marga apa? Siapa? Di sana? Kan harusnya begitu. Nah, tapi faktanya gimana? Nah, seperti inilah yang sering yang sering keunikan yang sering terjadi dalam dunia seperti ini, gitu loh. Jadi semacam bisa dikatakan ini adalah sebuah sensasi untuk
sebelum menggiring opini publik ya, sebelum menggiring opini publik untuk menyatakan diri seseorang. Paham apa maksudnya? Ya. Jadi ini tuh sebuah sensasi untuk menggiring opini publik untuk menampilkan seseorang siapa lakone ngono rek, ibaratnya ngono wis. Jadi rata-rata memang harus seperti itu gitu. Ya. Selebihnya langsung cus saja di channel saya jelaskan tak jelentah ini detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ada yang berusaha melintir-melintir dengan bawa-bawa dalil, dengan bawa-bawa ayat yang dimana menurut saya mas-mas ini tidak paham maksud daripada Pak Marcel ya. Menurut saya begitu. Jadi begini, di mata beliau, menurut yang beliau tangkap itu katanya Marcel ini menganggap bahwa perdukunan, sihir, dukun, sihir, goib, wis ngono-ngono ku mau nggak ada. Itu menurut yang beliau tangkap. Enggak. Marcel dengan hal-hal masalah goib, masalah sihir, masalah santet, masalah apa, Marcel percaya kok. Percaya. Ini cuplikannya. Tadi kamu tapi percaya ada penyakit yang disebabkan oleh sihir. Percaya. Kenapa kamu percaya? Karena di agama, semua agama mengajarkan hal tersebut. Oh iya. Itu bagian dari hal goib. Jadi perlu dibedakan nih di sini nih antara hal goib dan yang dipermasalahkan sama Marcel ya, itu dukun palsu ya. Jadi jangan terlalu apa ya, ini loh rek, Marcel itu berusaha mencerdaskan kita semua ya. Pesulap merah itu berusaha mencerdaskan kita semua, juga membantu kita semua untuk memberantas yang namanya trik-trik dukun palsu. Maksudnya tuh begitu, loh rek. Marcel itu tidak menganggap bahwa dukun, sihir itu nggak ada, goib itu nggak ada, tidak. Jangan salah, nggak ada pernyataan Marcel yang anggaplah itu dia itu tidak pernah percaya yang namanya sihir, tidak pernah percaya yang namanya goib-goib, tidak. Marcel itu menurut saya dari bahasanya, dari cara dia membawa diri, itu sedikit banyaknya dia itu paham tentang yang namanya agama. Apalagi cita-cita beliau, kalau saya lihat jejaknya ya, beliau kan juga termasuk bercita-cita ingin menjadi ustadz ya. Karena di TikTok ini durasi nggak bisa panjang ya, nanti panjang lebarnya saya share di YouTube saya ya, kalian kesana aja. Jadi intinya Marcel itu percaya sama yang namanya sihir, terus dukun itu ya percaya. Yang dimaksud Marcel ini, yang lagi viral ini, itu yang palsu-palsu, yang menggunakan trik-trik. Ini tuh juga membantu kita semua loh, supaya kita semua itu tidak datang ke dukun palsu. Jadi anggaplah coro bahasa elek, coro bahasa kuasar ya. Sampean-sampean sing seneng sobo dukun itu supaya gak ketemu karo dukun sing palsu, makanya dibantu karo Marcel. Anggaplah ngono wis, penake omong wis iki bahasa elek iki. Mosok gak paham kok gini. Lek sampean ngoroni dukun palsu ku mesakne sampean. Duitmu entek, ngono lho. Tapi yo gak ono kasihate ngono lho. Maksudnya tuh begitu, berusaha membongkar. Ngono rek.